Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny Alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah. Moga-moga berkah tercurah untuk kita semuanya ya di bulan suci Ramadan ini. Indonesia juga semakin maju, tentu saja ekonominya, moralnya, sehingga berkah tercurah, sehingga generasi kita juga semakin baik. Iya, amin. Saya kebetulan di depan saya ini ada Rico Ceper. Iya, ini kan bulan suci Ramadan. Iya, Pak. Ya. Ini kan kita ketemu lagi, berpuasa lagi. Coba saya mau tanya sedikit saja. Iya, Pak. Manusia di dunia ini mengurangi makannya itu pada bulan apa? Bulan suci Ramadan, Pak. Saya puasa. Salah menurut saya. Yang adalah Februari. Kok Februari, Pak? Karena Februari hanya 29 hari, yang lainnya adalah 31 atau enggak 30. Ya, Bapak ini kan konteksnya Ramadan. Kalau Ramadan kan biasanya ke belakang 10 hari berkurang. Jadi kadang-kadang Ramadannya bisa di bulan Agustus, bisa di bulan Juli, bulan Juni begitu. Tapi kalau bulan Februari pasti kan? Oh iya, benar Bapak, ya? Iya benar. Oke, saya mau tanya, kira-kira kalau bulan Ramadan ini menurut kamu ini hemat atau enggak sih sebenarnya? Saya Riko, Pak. Iya, dari mana ini, Riko? Dari tadi, Pak, di sini. Iya, dari mana maksudnya, mewakili siapa? Saya dari korban mahalnya cemilan bulan Ramadan, Pak. Oh, disingkat? Korma Cebanan, Pak. Oh, Itu, Pak. Kalau menurut saya, Pak, mau masuk bulan Ramadan gitu, Pak. Kemudian disusul sama Idul Fitri nantinya. Itu di mana murahnya, Pak? Justru apa-apa serba mahal. Nggak bisa kita berhemat, ngirit. Gimana mau hemat? Mau masuk Ramadan aja sembako semuanya naik. Betul apa betul? Tuh, Pak. Lihat penonton saya. Maaf. Ya? Sesuatu nggak selalu terjadi seperti itu. Iya. Maksudnya? Mungkin di tempat Anda iya. Di tempat dia Naik. yang naik. Iya. Di tempat calon tuh? Anda bilang sembako, beras berapa 1 kilo di tempat Anda? Misalnya 10.000, Pak. Sekarang kalau biasanya bulan puasa jadi 15. Nah, 12,5 bahkan. di tempat saya itu justru malah 7,5. Kok bisa turun? Setengah kilo. Sama aja, belinya kan 1 kilo dia. Cendol. Nah, kenapa naik, Pak? Contoh, kalau nggak bulan puasa, saya suka ke pasar Ben Hill, Pak. Ben Hill tahu itu Pasar kan tradisional banyak. karet. Oh, Ben Hill loh. Beli kolak pisang di sana banyak toko-toko, misalnya cuma 5.000 segelas kecil, Pak. Sekarang bulan puasa 12.000, Pak. Karena memanfaatkan seolah momentum Ramadan. Ramadannya. Jelang buka es blewah sama, Pak, kolak pisang, Pak. Oh, semuanya naik. Bahkan semuanya naik kenapa? Belum lebaran, belum puasa, anak-anak pembantu bahkan udah ada yang minta baju baru. Dul, maaf. Itu, Anda berapa tadi? Es blewah, es cola? biasanya 5.000 segelas kecil. Bulan puasa naik 10.000. Ini nggak tahu caranya, Pak. Gimana caranya? Timingnya, beli jam 12 siang, murah. Tapi minum di tempat. Ya batal loh, Pak. Oh, pasti saya setengah hari, Pak. Setengah Ya kan hari. kamu anak kecil masih boleh setengah hari kalau nggak kuat. Jangan. Pak, ini umurnya udah tua, Pak. Fisiknya aja kecil. Jadi kewajiban sudah seperti dewasa puasa, bukan puasa beduk. Saya udah akil balik, Pak. Akil balik. Udah ya. akil balik. Nah, semuanya serba naik, Pak. Contoh juga, kalau sahur kan ada ungkapan berikan yang terbaik. Yang bergizi sih. Dulu asal makan hari biasa, Pak. Keluarga saya kasih mie doang sama kuaci udah seneng, Pak. Sekarang untuk sahur makan yang lezat, kebutuhan protein, nabati, sayuran, telur, daging, dicukupi yang terbaik. Ada tuntutan dari keluarga. Buat buka juga sarwa keneh, sama. Saya bingung dulu makan udahlah ala kadarnya. Mudik aja mau jalan-jalan nih, kalau weekend mau lebaran, dulu jalan darat mau, Pak. Usah pulang yuk ke Bandung yuk, pulang kampung mudik gitu. Sekarang naik pesawat. Seharusnya kan Anda menyesuaikan dengan kemampuan Anda. Sekarang Anda misalnya mudik ke Bandung. Ke Bandung. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa mencukupi, ya udah mudik Anda cuma ke Kerawang aja. Nggak usah harus ke Bandung. Setengahnya yang penting Anda mudik. Pak, Kan orang tuanya di Bandung.
Ya orang tuanya juga ketemulah di Kerawang misalnya. Jadi saling menghemat. Kan ada telepon, sekarang ada Skype, video call Ada gitu. meeting, iya, video call. Lihat dong. Meeting point kan suka ada tuh. Sekalian aja Pak, lebaran saya di rest area Sentul Pak. Iya nggak apa-apa. Oh, bisa saya contoh Pak? Iya itu. Tapi artinya bohong kalau Ramadan ini apa-apa lebih hemat. TV aja iklan coba, agensi, biro Iya. iklan, semua iklan kan naik kalau Ramadan. Pembelanjaannya meningkat, ditandai Betul. dengan mulai adanya sirup, Iya. iklan sirup. Tapi artinya bohong kalau bulan Ramadan malah bikin hemat, nggak mungkin. Bikin tinggi, mahal, iya yang ada. Begitu menurut saya Pak. Betul. Jadi kalau bulan Ramadan itu seperti kata Riko tadi, dimulai dengan tayangan iklan sirup dan juga obat mah biasanya dimulai. Iya, benar, Berarti Pak. kita sudah mendekati bulan Ramadan. Betul. Iya, Zaman iya. dulu aja kalau Nabi kita Pak kan ya, kalau buka puasa air putih, kurma. putih, iya. Sekarang apa-apa berlebih Pak. Keluarga saya kadang lapar mata kan. Jadi kolak ini beli itu, beli ini. Entah yang makan pas udah maghrib lolos malah takutnya sholatnya karena makan kalap. Habis isya mau terawih kekenyangan Pak. Pas mau terawih di rumah nih Pak, yaudah nggak usah ke masjid, malas-malesan Pak. Karena lapar mata tadi boros Dimakan jadinya. semua. Itu justru Anda menambah biaya lah, Iya, keluar biaya betul, lebih, Pak. lebih boros. Iya, betul, Kalau Pak. menurut Fitrop sendiri gimana Fitrop? Aduh. Saya mewakili niatnya kurangin duit agar makin irit menjalani hidup, Pak. Disingkat? Nikita Mirjani, Pak. Oh. Banyak banget ya orang Indonesia yang kayak menurut saya agak kurang efisien ya. Nah. Kayak nggak living life in a smart way. Maksudnya tidak menjalani hidup dengan... Yes. What are you talking about? Dia Nggak, maksud saya menjalani hidup tapi nggak dengan cara yang smart way. Iya benar. Gitu, karena minta maaf ya. Udah lama gua nggak lihat orang kalau ngomong dia mah nggak ngomong mangap lu. Bisa ya. Enggak, ini karena mungkin terbawa pergaulan sama teman-teman kan sekarang Oh, di sana. international. Iya, international. Iya, di acara roaming nonton ya, so pasti sensational. Ya, gitu ya. Kebanyakan ketemu sama teman-teman itu ya. Jadi gini, balik lagi back to the topic ya Pak. Ya. Jadi gini, kayak we have to living life in a smart way. Tadi Ya, saya bilang betul. harus pakai cara yang smart bahwa kita tuh bisa ngakalin apa-apa nggak harus jadi mahal menjelang tadi kalau bulan Ramadan. Ini denger nih. Kalau misalkan aku ya sama keluarga aku Pak, biasanya untuk kalau berbuka kita cari yang seger-seger. Iya. Itu nggak harus sampai beli kolak, nggak harus sampai beli manisan, Iya. banyak-banyak. Kita cukup kalau aku apalagi sama mama, biasanya kita cukup ngeliatin sekoteng. Biasanya kita udah langsung kerasa seger Pak. Hah? Ngeliatin sekoteng, sekumpulan kokoh-kokoh ganteng. That's enough. Pak, begitu ngeliat sebentar doang rasanya udah langsung sejuk di hati. Tadi dibilang sama Kakak Riko, Iya. kalau misalkan bulan Ramadan atau bulan puasa itu mungkin segala sesuatunya naik. Kita bisa ambil contoh nih Pak dari minuman galon Pak. Iya. Kalau menurut saya di keluarga pengeluaran untuk beli galon pada saat bulan Ramadan itu jauh lebih kecil daripada pada saat bulan panen. Kok bulan panen? Karena maaf Pak, saya udah lama banget nih Pak. Boleh minta lagu Warming Pie? Waktu dulu ketika Mama dan Papa disibukkan dengan perkebunan gandumnya di Cimahi, entah kenapa konsumsi air galon itu jauh lebih banyak daripada pada saat Ramadan Pak. Kenapa sih itu? Gak tahu kenapa, tapi bulan-bulan itu saya tuh bawaannya pengen minum lagi. Udah minum, bawaannya pengen minum lagi. Ternyata saya baru sadar Pak, Kenapa? saya haus kasih sayang Pak. Jadi nggak bisa selalu disalahkan sama bulan Ramadan. Jadi kayak aku sama Mama tuh selalu kita berusaha mencari cara gimana caranya untuk menjalani bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita menjadi mudharat. Ya buat teman-teman bisa ada aku untuk menunggu buka berpuasa dengan menghambur-hamburkan uang. Ya. Kalau aku selalu dicontohin sama Mama, salah satu activity yang membuat keluarga kami makin erat Ya, itu adalah Mama seringkali membaca buku, naik odong-odong membaca buku. Naik odong-odong gimana? Mama kalau udah punya suami katanya biasain kalau mau deket bulan puasa naik odong-odong sambil baca buku supaya kalau suami kamu nyariin nelpon, sayang kamu lagi di mana? Naik odong-odong sambil baca buku, kesini dong peluk aku. Tapi ya Luar biasa sekali ya. Pak, Udah. kan Stop. Harap di stop dulu ya.
Bentar, kayaknya saya mau muntah deh. Akan Vito, ini lebaran atau Tuh, puasa pertama. lihat nih, gara-garanya. Ini odong-odongnya ngomong, silakan. Itu Vito Pak yang pertama kali puasa sekarang dengan suami Pak. Dengan suami pertama kali puasa dengan pasangan kan? Tapi kamu juga kan sama. Juga kan Oh iya sih. pasti akan satu apa ya? Sangat suasananya pasti sangat berbeda kita sendiri, saya ya. Yang kesian Cak Lontong Pak. Loh, Puasa nanti bingung mau puasa di mana di Surabaya apa di Sukabumi Pak? loh. Kenapa jadi Sukabumi? Lu ada Iya, apa kan? di Sukabumi? Yang Anda maksud mungkin salah orang. Maksudnya? Oh, itu bukan Calontong yang Sukabumi. Siapa tuh ya? Lis Hartono. Nama aslinya Pak. Siapa? Nama orangnya siapa? Apa sih Pak? Boh ya tadi. Oh saya aja kok didengarkan. Kok didengarkan dia? Kan dia Iya, aja maksudnya didengerin. gitu. Sekarang Calontong, gimana Baik. menurut? Nanti aja. Setelah yang satu ini. Pintu surga, di mana engkau berada? Bagaimana Ramadan tiba? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih juga buat mahasiswa-mahasiswi dari Atma Jaya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya. Silakan, Cak Lontong. Menurut Anda gimana? Lebih hemat nggak sih kalau misalnya bulan Ramadan ini? Begini Pak. Perkenalkan dulu saya Iya, dari silakan. perwakilan orang besar dan jarang murung. Disingkat apa tuh? Perang sarung. Saya sebenarnya heran ya. Kenapa orang itu dalam masalah pengeluaran ini ya. Selalu membeda-bedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Iya, benar. Ini saya pikir nggak habis. Iya, nggak habis pikir. Nanti siapa yang mikir kalau misalnya? Nah ya saya nggak habis pikir. Karena gini, semua masalah itu pasti bisa diselesaikan. Iya betul. Asal tahu penyelesaiannya. Iya. Misalnya boros ketika bulan Ramadan. Iya. Ini kan hanya karena nggak ngerti saja. Sebenarnya kalau bisa ngirit kan nggak mesti boros. Ya kan? Semua juga Ya, kalau bisa iya. ngirit sih. Caranya Ya, gimana makan gitu? boros. Caranya sederhana. Nah, Puasa itu mungkin pasrah itu. Pasrah itu yang pertama harus Anda pegang. pasrah. Pasrah saya praktekkan. Jadi justru pengeluaran saya bulan puasa itu dibanding bulan lainnya malah lebih sedikit. Karena makan secara kuantitas sehari 3 kali biasanya jadi cuma 2 kali. Iya. Itu kan harusnya lebih ngirit matematikanya ya. Iya. Akan berkurang di bulan Ramadan. Ini Iya. harusnya lebih ngirit. Pasrah itu lebih mengirit lagi. Gimana caranya Maksudnya kalau pasrah? ikhlas gitu. Ikhlas. Jadi kalau saya bulan Ramadan, itu kan saya sibuk kerja gitu, anak itu saya pasrahkan ke mertua, orang tua atau ke tetangga. Dengan pasrah itu pengeluaran saya berkurang. Itu bukan pasrah, diserahkan. Kalau itu, yang namanya lu Nitipin. menyerahkan tanggung jawab yang seharusnya Anda pegang diberikan kepada orang lain. Beda kalau itu Makanya dengan- Anda harus ikhlas menyerahkan tanggung jawab itu. bukan ikhlas lagi itu lu udah nggak sanggup namanya itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya sanggup nganter ke tetangga, ke saya sanggup. Siapa bilang enggak? Aduh. Dia mah orang kere ya. Ini, tolong Anda jangan menjajah. Ngirit itu bukan berarti kere. Iya. Tapi saya ngirit kan memang karena kondisi itu. Ya iya karena kere maksudnya. Karena ini saya ingatkan ya, terutama Riko tadi yang kayaknya mengeluh saya justru bulan Ramadan ini yang bulan yang ditunggu-tunggu. Jangan disia-siakan. Karena biasanya bulan puasa itu kan beratnya hanya di awal, pertengahan, akhir. Ya Itu pun- semuanya, itu semuanya. Itu semuanya namanya. Enggak, tapi beratnya pun sebenarnya kan hanya di siang hari. Ya kan puasanya siang hari. Ya Lah, kalau malam iya. udah buka, Cak. Makanya kenapa harus mengeluh? Tapi saya nggak setuju nih. Kalau menurut saya tuh, saya lebih setuju sama Riko. Riko. Oh. Jadi lebih banyak pengeluaran dong. Lebih banyak pengeluaran ya pastinya. Sebelumnya saya Oh. mau perkenalkan diri Iya, dulu boleh. sebelumnya ya. Silakan. Saya dari Istri Ingat Rincian Anggaran Hidup adalah Terbaik dan Ulung. Oh disingkat apa? Istirahat dulu.
Oh, iya. Jadi kalau menurut saya bulan puasa itu malah cenderung lebih banyak pengeluaran. Pastinya. Nah, kan kalau misalkan bulan puasa itu banyak tuh undangan-undangan buka bersama Nah bukber. itu kan lebih biasanya harusnya irit dong. Oh enggak dong bukber. Udah gitu kan abis itu ada reuni. Reuni aja udah termasuk rembesnya uangnya suami tuh kan. Karena kan kita harus ngumpulin duit nih. Kumpul mau pakai seragam biar keren di foto Iya. gitu kan. Belum lagi ngumpulnya kalau yang mau fancy. Oh misal kafe-kafe mahal gitu kan. Atau mungkin pokoknya minimal-minimal pasti ngemol-ngemol lah ya kalau Iya, betul. reuni. Jadi harus pengeluarannya lebih banyak. Belum lagi kalau ajang reuni itu kan banyak ketawa-ketawa, nostalgia, tuker hawanya juga nggak enak gitu lagi puasa. Jadi banyak nggak enaknya gitu kalau misalkan buka puasa bersama itu ya. Terus udah gitu reuni juga yang harusnya bisa. Share cerita-cerita nostalgia gitu. Kebanyakan jadi ajang pamer. Ajang pamer, malah banyak mudaratnya gitu kan. Jadi ajang pamer yang tadinya naik mobil taunya Ganti. sekarang naik mobil angkot gitu kan. Turun dong, itu Iya, terus gimana habis sih? itu yang naik mobil bus gitu kan, taunya dia punya mobil truk gitu kan. Jadinya pokoknya selalu pamer Itu turun gitu. derajat Oh, kayaknya turun ya. ya? Iya, Berarti itu gitu ya? turun. Oh, Bu, jadi- Bu, ya, kalau iya. pamer itu dari biasanya naik angkot, bawa mobil Eropa. Ya. Itu naik pamer. Naik mobil ke Eropa jauh nggak nyampe. Enggak buatan Eropa, sambel. Oh gitu. Ya pokoknya begitu menurut saya tuh sangat boros sekali gitu kalau Kalau misalkan bulan reuni. puasa, karena Bener. banyak pengeluaran Plus untuk... reuni juga. Betul. Ada reuni kelas 1 SD. Nah. Kelas 2, kelas 3, kelas 4. Terus aja sampai akhir bulan puasa tuh sampai SMA Reuni kelas 3. apaan itu anak Begitu. kelas 1 SD emang pada inget semuanya biasanya juga reuni SD aja waktu itu udah. Wah, Kan gak ini enak kan masa biasanya. tiap kelas reuni. Ya iya, Tiap makanya. hari katanya biar kebersamaannya tuh ada gitu. Selama Loh. 30 hari gitu. Ya, Orang kenapa- dia arisan aja bukan bulanan 3 harian dia mah. Baru ngumpulin udah dibuka lagi 3 harian. Ya, begitu makanya. Jadi menurut saya tuh kalau bulan puasa itu malah pengeluaran lebih banyak gitu. Setuju. Setuju, Karena nggak ngerti Pak, ini orang-orang yang nggak ngerti itu seperti ini. Coba Anda harus baca buku-buku matematika deh. Apaan hubungannya lu Maksudnya gimana? apa, Pak? Apa urusannya? Suka matematika nggak? Biasa aja, biasa Nah, aja. kalau baca buku matematika jadi pusing. Selera makan turun, jadi irit. Lu cuma nyari pusingnya. Pusing malu muter-muter aja gitu berapa kali udah Pak, Pak, Ya. udah Pak. Ini, kalau Bapak muter-muter, Iya. itu kan sudah tahu nanti pusing. Iya, Jadi iya. malas mulai. Tapi kalau baca buku matematika kan nggak tahu kalau endingnya pusing. Jadi mulai nggak males. Betul, Pak. Pikir. Nggak bisa lu. Tapi kan efeknya lu muter-muter gini juga mabok lu. Baca deh. Baca apa, Cak? Orang nyuruh baca matematika. Us, gimana Us menurut Us nih? Dari lembaga di sekitaran, nggak tahu. Disingkat apa tuh? Lady Gaga. Ya di bulan suci ini saya sangat mau kayak Lady Gaga Pak, karena lagunya sangat mengingatkan saya gitu. Dari mana lu Lady Gaga aja kan nggak bisa. Ada Rama Ramadan itu lagunya Lady Gaga untuk bulan Ramadan Pak. Na 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 na. Rama. Iya, bukan Rama Ramadan. Iya. Jadi tadi masih ngebahas tentang hemat Pak. Kalau misalnya saya sendiri sih untuk cara untuk berhemat tuh jangan beli tajil Pak. Jangan beli tajil. Iya. Kan bisa buat kan tajilnya. Iya, cuman ada cara lain Kenapa? untuk bisa berhemat Pak. Beli tangga Pak. Hah? Kau membuatku merasa hemat. Ya itu Pak. Hebat. Hebat bukan hemat. Ah, ya namanya juga udah Pak, susah disalahin. Ya, Susah disalahin. Seenaknya aja lo. iya. Jangan salah. Apa? Saya sudah tua kok gitu juga. Lu makanya dari dulu. Lu gimana jadi saya sanksi nih Indonesia Ya, jadi nanti emang- kalau dipegang sama generasi seperti Ulus ini. Pak, biar kata gini juga saya punya cara untuk semakin menghemat Pak. Nah ini Yaitu coba. dengan cara entrepreneurship. Nah ini baru lu bener. Iya. Anak muda yang punya wawasan. Entrepreneur perahu. Entrepreneurship. Ya. Pak lama-lama pengen disiram aja deh Pak kayaknya. Lu Apa? Lu lulus nggak sih di Unpad? Aduh. Hah? Belum Pak. Masih utang. Ya, jadi dengan cara membuat sebuah usaha baru Pak.
gitu. Karena ketika takjil kita berbicara tentang sebuah oleh-oleh dan juga makanan-makanan ringan Pak ya. Benar Jadi ini. kalau misalnya kita ke Bogor itu ada namanya manisan Bogor Pak. Iya. Ya kan? Di Cianjur ada manisan Cianjur. Nah Betul. saya pengen bikin manisan terbaru Pak. Manisan apa? Manisan gue. Jadi misalnya, manisan Bogor, manisan Cianjur, manisan mana sih? Manisan gue lah. Gitu. Ya begitu Pak, jadi solusinya untuk berhemat itu banyak sekali Pak. Salah satunya itu membuat sebuah usaha sendiri Pak. Gitu. Ya, usaha sendiri. Iya, seperti itu. Entrepreneur itu. Iya, entrepreneur perahu, entrepreneur. Sip. Ya. Iya, oke. Kalau Ajis. Om Riko Ya, coba berdiri ya. sedikit ya, berdiri sedikit. Ya. Wah ini kok dibegal gak kena nih. Leher kan di sini Pak. Iya. Dibegal, gak kena deh. Wah nih. Selamat berarti Selamat dia orangnya. nih. Dibegal gak kena nih. Tapi kalau ada orang yang kentut dia kasihan Pak. Oh iya. Langsung. Enggak. Kentut ini yang ngomong. Kentut saya kenapa? Kentut itu kan baunya kan hanya sampai di hidung. Iya. Begitu di atas kan udah nggak Udah bau. nggak bau. Iya. Nah ini kasihan nih. Kenapa? Nah, kita Mengendap. Karena di bawah terus loh. Dia udah Iya. bau kita belum. Iya. Begitu ke atas kita baru cium itu pun sisanya dia kan. Iya. Udah diambil sama dia. Iya. Ya Allah, tolong Aim. Kang Denny ini coba. Wah ini ada lagu Noah nih. Hah? Separuh aku nih kayaknya nih cocok nih. Puasa nih Pak. Ya, Tahu benar. anak muda begitu Pak. Saya berapa usia kamu? Sekarang. Kepoin mau tahu aja mau tahu banget ya. Gue cium nih lama-lama doang. Saya pernah seumur kamu. Kamu belum tentu nyampe seumur saya. Insya Allah kalau imannya kuat mah. Bro. Selesai ini. Tapi Uus juga pernah kamu belum pernah Uus. Thank you. Gua mau udah pasti nyampe umur. Insya Allah deh. Jis, bantuin nggak Pak Jis? Emang sih bang susah. Ya. Udah Itu bantuin tuh. lu terima aja. Yang penting lu pahalanya banyak. Amin, ya, Iya Pak. itu. Makasih, Pak. Jadi nggak usah puasa lu udah pahala banyak kan. Oh, iya, Ngumpulin. Pak. Iya, Pak. Lagi. Alhamdulillah. Tetap kalau puasa kan kewajiban namanya. Silakan Ajis. Saya Kang. Nanti setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Mat berdendang, kumandang azan, bertanda hati yang senang. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Gimana Ajis? Kalau Ajis gimana nih cara menghemat di bulan Ramadan ini? Ini kebetulan saya perwakilan dari anak geng motor Pak ya. Oh anak geng motor nih. Tapi saya geng motornya baik-baik. Nama saya itu geng motornya itu komplotan, Komplotan, lelaki matang, lelaki matang. suka makan beling. Disingkat apa tuh? Kolang kaling. Oh. Secara anak motor ya, Ramadan itu nggak bikin hemat. Pengeluaran makin bertambah soal bensin. Contohnya lagi sahur. Kita sering bikin sahur on the road. Iya betul, sahur on the road. Tapi sekarang ini sahur on the road tuh bikin tawuran, jadi berantem, jadi nggak aman. Nanti sahur on the roadnya biar aman, saya mau ngundang Iko Uwais sama Mad Dog buat ngawal. Jadi ntar namanya ntar diganti sahur on the road. Nanti gitu. Oh iya, bukan Ya. road tapi on the raid. On the raid, Karena on the raid. kayak film raid ya, iya Benar. benar. Itu yang pertama Pak. Yang kedua nggak hematnya dari segi anak motor juga nih ngabuburit. Kalau ngabuburit tuh anak-anak motor nih cabe-cabean nih Pak ya. Iya. Itu muter-muter naik motor. Cie, cabe-cabean cie. Siapa Trop? Ini cabe-cabean kan? Bukan. Aku. Dia segede gini capek-capekan. Fitri, your international is not cabe-cabean, you know. What is it? Spice Girls. Oh, Spice Yes. Kalau calontong mah bukan cabe-cabean dia. Apa? Ini cabe yang di pos kamling tau gak yang gede. Oh, yang gede. Ini beda. Bentar. Dipastiin dulu aku yang mana nih biar gak Lu milih aja dah. Lanjut, Jis. Jadi gini Pak, kalau orang-orang nih cewek-cewek gitu ya suka ngabuburit tuh naik motor, bonceng 3. Udah gitu dia pakai ini Pak, celana gemes yang segini. Itu Yang gemesnya kecil. ada 2 sebab gemesnya. Gemes Satu. karena kita pengen megang kalau putih, sama gemes pengen nampol kalau korengan. Gitu. Ada dua.
Betul tuh Pak Haji, saya paling sebel lagi kalau ada bekas knalpot Pak. Hah? Udah pakai celana gemas, udah gitu ada bekas knalpotnya di betis Pak. Lu kalau knalpot kayak begitu sih kelihatannya kan masih jantan lo, dan itu biasanya di betis. Kalau di paha kan jarang ada yang dia kena knalpot. Riko kan motor segini dia tuh. Ah. Nah, kena tuh sininya tuh. Oh, iya. Ini. Nih Pak, satu lagi nih Pak ya. Ini saran saya nih buat semua teman-teman di sini nih. Buat teman-teman jangan pernah ngikutin anjuran berbuka dengan yang manis, jangan. Loh kenapa? Kita cukup berbuka dengan yang biasa aja. Karena yang manis udah pasti pacar orang. Jadi nggak usah ya. Udah nggak usah. Itu ya Pak, makasih. Oke, iya. Tuh, lo. Saya mensyukuri Pak apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya Pak. Amin. Amin. Bulan suci Ramadan nih Iya, Pak. benar. La in syarkartum la azidanakum wa la in kafartum inna asyabila syadid. Artinya Pas Pak. Calon tolong artinya. Ya kalau kita pandai bersyukur Pak. Ya kan sekecil apapun ditambah nikmatnya sama Tuhan Pak. Iya betul. Makanya Saya- pandailah menjadi orang-orang yang bersyukur. Iya, saya begini aja kalau jalan tadi mau masuk syuting ILK Pak. Dia bilang, Zayan Malik. Oh. Kalau kamu setuju nggak dengan sekarang tuh yang namanya musim ini apa? Pedagang musiman. Pedagang musiman. Iya, karena kalau bulan Ramadan itu tiba-tiba latah gitu. Ini ikut jualan juga. Oh, kalau saya menurut saya kalau misalnya dagang di bulan puasa itu sebenarnya sah-sah aja, Pak. Hah? Sah gitu. Ultraman sah gitu, Pak. Ultraman. Terus Senseiya, nonton. oh tahu. Dragon Ball Pak, Dragon Ball. Oh, saya tahu lagunya. Tahu Sumedang. Tahu Numatak Sono. Ah, bener. Gimana? Oh, nah, tasa. Ya, benar. Gana cek murang kali, cek nekolo, cek nengora. Benar. Cek saya, tahu iya paling enak. Gitu. Tahun berapa coba Ultraman? Udah gini Pak, pokoknya gini. Kalau berdagang itu nggak apa-apa Pak. Karena di Indonesia tuh culture-nya emang sering pedagang-pedagang kayak gitu Pak. Iya. Ya jadi kalau misalnya orang beli itu dapat keuntungan. Beli, ya mau beli apa gitu kan Pak. Coba kalau misalnya di Amerika Pak. Makanya nggak ada warung tuh di Amerika Pak. Misalnya kita datang nih, bahasa Inggrisnya beli apa? Bye. Bye, take care. Nggak laku. Ayo. Ya, nggak laku Pak. Lu kali tulisannya juga beda kali. Bye gitu. Take care. Ya udah dadah gitu. Salah. Itu sih Pak. Namanya kalau tadi bulan Ramadan latah. Kenapa enggak? Selama itu buat kebaikan Pak. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Betul kan Pak ya? Benar. Yang tadi nggak biasa depan rumah jualan kolak, tiba-tiba muncul jualan kolak. Rezeki Ramadan Pak. Iya. Semuanya latah, boleh-boleh aja menurut saya mah Pak. Nambah perekonomian keluarga Pak. Betul. Ya kan? Mudik, saya kan dari Padang nih Pak. Iya. Wah saya seneng, ikut tradisi. Saya juga kena latah Pak. So, kita pulang semua ke Sumatera Barat Pak. Sampai sana kita lupa. Kenapa? Kita udah mudik. Keluarga kita kan semua udah di Jakarta Pak. Lu terus ngapain lu ke Padang kalau Ya namanya latah Pak, mudik yuk mudik aja, keluarganya kagak ada. Itu bahaya tuh Pak, kalau latah bahaya tuh Pak. Apa yang masalahnya gini? Ayam, terus ayamnya dimakan kan batal puasanya. Lagian ayamnya Bapak dimakan. masih ingat gak Pak? Tahun-tahun lalu pernah ada yang baju-baju kaftan Pak. Kemudian gamis, itu kan semua baju syahrini, inget gak Pak? Yang syahrini dulu. Iya. Kalau latahnya memang konteksnya tadi, dia menutup aurat. Terlepas itu yang populer kan, misalnya syahrini. Ya kenapa enggak? Mungkin siapa tahu besok Bang Saipul, pakai juga Bang Ipul kan? Masa Bang Ipul pakai Koko Pak. hijab, ha? Baju koko misalnya bagus gamisnya koko, kan Ya Bang nggak Ipul. bisa, harus izin dulu ke kokonya kok, pinjem dulu ya kok ininya. Itu orang bajunya koko, masa dipakai sama Saiful? Bener. Saiful harus pakai baju Saiful. Baju koko Pak, ya latah. Oh latah. Latah dalam misal berbusana di bulan Ramadan. Ada orang yang usaha dagang kecil-kecilan. Iya, nggak apa-apa. Nambah-nambah perekonomian. Kenapa enggak? Boleh-boleh saja kalau saya Pak. Boleh, setuju Boleh, saya. gitu. Tapi walau bagaimanapun juga sekarang itu Riko setelah menikah itu jauh lebih religius. Moga-moga kita doakan dia suatu saat menjadi ustadz. Amin. Uce, Ustadz Ceper. Keren, saya yakin. Uce dong keren. Pak, dia cocok jadi ustadz soalnya kenapa Pak? Kenapa? Dari pengajian biasanya baca apa? Surat? Surat tuh. Cak Lontong gimana dengan Enggak, yang saya nggak latah? ingin jadi ustad. Hah? Saya nggak ingin jadi ustad. Enggak, bukan. Bukan ustadz. Riko. Iya. Kita harus pintar-pintar membedakan mana latah, mana ikut-ikutan, mana mengekor, Sama, itu sama. Nah, itu ya makanya. istilah-istilah aja. dan mana yang memang itulah saatnya. Anda harus membedakan ikut-ikut dan memang saatnya.
Kalau memang saatnya, Kalau memang saatnya Ada waktu. bulan puasa Ramadan tuh saatnya puasa. Iya. Jadi kalau saya puasa saya bukan latah. namanya Memang waktunya puasa bulan Ramadan. ini kan yang akan berjualan maksudnya. Nah, yang berjualan pun nggak bisa dikatakan latah. Kan dia jualan, bukan latah. Gitu loh. Tapi yang terpenting, Pak, darah tinggi Bener, nggak Pak? bener, bener. Pusing pala Barbie Pak, lama-lama Pak. Bukan yang itu Pak. Kan Ca, maksudnya latah itu ikut-ikutan. Yang lain Ikut-ikutan, jualan, Ca. ikut-ikutan Ini kan jualan. jadi tiba-tiba ada yang ini kalau kasarnya tuh kayak pasar kagetan, tiba-tiba brek gitu, tiba ada pasar tiba-tiba hilang lagi. alah yang namanya kaget kan paling sebentar. Iya makanya karena bulan puasa aja. Nah iya makanya, ya biarin aja kenapa. Ya Ca, kita Ya yang lu salah kok. ngomongnya ya sudahlah biarkan saja. Enggak, Loh, tapi gimana? nggak boleh kita biarkan. Lah kan tadi bilangnya Katanya biarkan katanya saja, Pak. Dibiarin boleh, jangan dibiarkan. Sabar Pak. Bedanya apa dibiarin dengan dibiarkan? Biarin itu dibiarkan masuk. Hah? Kalau dibiarkan itu dilepas, dicuekin. Dibiarkan. Nah, Iya. biarin kan biar masuk, biar in. Biar in. Ini mohon maaf ya. Iya. Karena dalam hidup ini saya sudah tahu kuncinya sih, jadi saya nggak gampang terumbang-ambing. Ya iya itu kan beda. Ini untuk orang-orang yang masih terombang-ambing. Loh, tapi masalahnya kan saya hanya tahu kuncinya. Rumahnya belum ada. Tapi ini intinya, yang penting lakukan sesuatu yang bermanfaat. Nggak apa-apa orang ikut-ikutan asal itu bermanfaat, jangan dimasalahkan. Tapi kalau mubazir nggak ada gunanya, apalagi justru merusak, mengurangi pahala atau membatalkan ibadah puasanya, nah itu yang nggak boleh. Yang penting manfaat. Iya. Jadi selama puasa nih, misalnya siang-siang, gunakan waktu dengan cara-cara bermanfaat. Tidur tuh itu udah yang terakhir, Cak. Ya tapi bermanfaat Pak tidur itu. Tidur itu bermanfaat. Bermanfaat Kak untuk Satu untuk kesehatan. Iya, betul. Dua untuk healthy. Sama. Healthy kus endang. Happy, Pak. Happy Pak, Itu happy. Happy birthday Pak. Healthy ku hancur. Hati. Ya. Jadi orang tapi jangan latah. Tidur kalau memang kamu pengen tidur, jangan ngeliat orang tidur terus pengen tidur. Itu baru latah, nggak boleh. Melakukan sesuatu harus inisiatif. Jangan karena ikut-ikutan. Boleh tidur, tapi karena memang kamu butuh tidur. Jangan ngeliat orang tidur pengen tidur. Apa bedanya dengan saya? Iya, berarti kamu yang seperti itu. Loh, saya yang diikuti. Diikuti gimana? Kamu yang ngikutin katanya tadi. Saya itu diikuti Pak. Banyak yang ikuti saya. Walaupun saya juga mengikuti yang sebelum saya. Ya iya kamu juga ngikutin namanya. Bapak ini susah dikasih tahu. Silakan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi, bertanya pada bapaknya, buah berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih buat rekan-rekan dari Atma Jaya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ini kan puasa, biasanya seharusnya di bulan Ramadan ini lebih banyak kita bermuhasabah seperti itu. Kita merasakan yang namanya, biar timbul yang namanya perasaan bagaimana kita nilai empati kita semakin diasah seperti itu. Luar biasa ya. Aduh. Ya, sekarang saya mau tanya kira-kira tips-tips untuk supaya berhemat ini seperti apa nih? Paling kalau hemat tips saya membeli nyetok gitu Pak ya, bukan menimbun, makanan yang bisa awet gitu loh Pak. Nyetok. Bisa boleh digunakan buat sahur atau berbuka silakan. Buat sahur contoh mie instan, kuaci, biskuit gitu Pak. Jadi itu bisa dipergunakan memangkas pengeluaran Pak. Memangkas pengeluaran. Gak usah tanya gizi Pak, yang penting kenyang Pak. Pak, Kan di Indonesia begitu Pak, yang penting mengenyangkan. Jangan tanya soal gizi. Gitu pantesan Pak. agak cetek ya pemikirannya, makanya Iya. mie sama kuaci ya Pak ya. Itu Gitu, lu makan kuaci 5 kilo, alhamdulillah lu kenyang kagak jontor.
Bibir lu tebel, tau Iya, nggak? Lu lagian kuaci 5 kilo. Yang penting hemat, Pak. Iya tapi gila lu makan kuaci 5 kilo. Loh, duit saya. 4 kilo setengah lah paling enggak. Lu jangan sampai 5 kilo. Duit saya, senang susah saya. Kenapa Bapak yang repot? Kan ini tips hemat keluarga repot saya. Ya gue lihat lu makan kuaci. Gue kan nungguin di situ. Lama lu lah makannya. Oh, mau. Pak, makan Kenapa? kuaci? 5 kilo. 5 kilo? Iya. Kenapa nggak duduk aja sih? Duduk. Nggak sambil 5 duduk, kilogram, ada bukan 5 Eh, kilometer. Bukan lu makan kuaci terus lari-lari 5 kilo. Lu kira lu pikir maraton makan kuaci. Pak, tapi jangan makan kuaci banyak-banyak deh, Pak. Teman saya hampir meninggal kemarin makan kuaci itu. Masa lu kuaci? Dia makan kulitnya doang tapi. Hah? Makan kulitnya isinya enggak. Oh tuh kuacinya gua tahu tuh. Ah. Terima kuaci. Terima kasih. Terima kasih, terima kuaci. Kuaci plastik. Pak, mau Pak, kita Ya. harus kembali ke fokus ini. Iya, ini. Saya kuaci kalau kita nggak kembali nanti. Kuatir cabang 3 gugus depan. Kuartir, Kuartir, Pak. Kuartir, Pak. Bapak kok tahu tadi muka plastik? Jantungmu, Pak. Jantungmu, Pak. Sabar, tenang, Pak. ya. Kalau Soraya gimana menghematnya? Menurut saya kalau hemat itu pas lagi buka bersama, datangnya belakangan. Pas udah mau pulang. Jadi nongkrong aja gitu, ngobrol-ngobrol, bukain di rumah sendiri. Jadi nggak keluar uang gitu. Oh, maksudnya kalau yang urunan gitu ya? Iya gitu Oh, belakangan, cuma nongkrong aja ngobrol-ngobrol. Atau nggak datangnya pertama kalau di musola, biar dapat tajil gratis. Gitu, hemat tuh. Maaf Bu, Apa tuh? sampai sebegitu hidup Ibu. Kan katanya biar hemat, soalnya 30 hari lumayan Pak gitu Pak. Ibu cantik tapi kok aneh ya Bu ya? Biar hemat Pak. Iya lebih hemat. Kalau Fitrap gimana ngehematnya? Kalau saya sih mewakili teman-teman mahasiswa ya, karena Iya. I really know how it feels ya untuk Iya, jadi gimana anak perasaan mahasiswa. mereka ya Tapi sebagai seorang mahasiswa, kunci hemat mahasiswi. itu cuma satu. Iya. Jangan besar pasak daripada tiang. Makanya jangan jadikan ajang buka puasa bersama itu sebagai ajang buat cari buat PDKT. Karena kalau ngajakin buka puasa bersama sama cewek atau cowok yang kita sayang, itu adalah besar pasak daripada tiang. Cuman bikin sesak kalau dianya nggak sayang. Us, lu jangan sedih gitu, Us. Kayaknya lu sedih banget sering ya. You know that? You know apa? Lu sering di UPH-in sama orang ya pasti? UPH-in. Apa sih biasa? PHP. Ya itu PHP. Tuh. Pak, Intinya mah yang bikin kita boros kan karena kita suka batal. Terus juga beli-beli hal nggak penting itu yang bikin batal kan Pak. Dan juga itu yang bikin boros gitu. Jadinya kan berarti berkaitan dengan hati kan Pak ya. Iya. Berarti kita harus sering nyanyi. oh, Jagalah hati. jangan kau nodai. Jagalah hati, cleaning service-nya cuti. Jadi jangan dinodain karena nggak ada yang beresin Pak. Cleaning service-nya cuti. Ya, itu satu. Yang sebentar. Lu kerja di outsourcing? Apaan sih? Yang kedua Tiba-tiba ini Pak, cleaning service. cara buat smart untuk berhemat atau kita memaksimalkan uang yang ada Pak. Iya. Lihat ini ada uang Pak. Iya, 2000. Uang ini sebenarnya cuma 2.000 rupiah Pak. Iya. Tapi kalau kita smart, Iya. kita bisa buat ini menjadi lebih banyak. Kita Gimana buat jadi caranya? 2 kali lipat ya. Iya. Oh, dia sulap. 4.000 Pak. Dari mana 4.000-nya? Kan 2 kali lipat. 2 kali lipat. 1, 2 2 Iya. kali lipat. 2 kali lipat jadi 4.000. ya 2.000 tetap. Ya Lu enggak cuma lah. ngelipatnya aja 2 kali. Ya udah kalau nggak mau mah. Nggak mau mah gimana sih lu? Bener kata Kak Fitri tadi ya. Kita kalau buka puasa bersama jangan bawa-bawa ini pasangan buat buka bersama, nggak usah. Kenapa? Ya rugi, mendingan kita nyari orang buat hidup bersama aja. Pelukan yuk, nggak boleh. Gitu mendingan. Ya. Pak, kalau menurut saya gini, prinsipnya kalau ada undangan buka bersama, nggak masalah sebenarnya. Prinsipnya kalau kita pengen hemat, kalau ada buka bersama, ya yang penting sendiri-sendiri. Kan ini buka bersama. Anda tidak tahu kuncinya. Ya, Aduh, kuncinya iya. sekarang udah Rumahnya ada udah ada kuncinya. belum, Cak? Rumahnya di mana? Kalau Anda tahu kuncinya, misalnya ada undangan buka bersama hari apa? Hari Sabtu, Senin. Sabtu. Hari Kamis, tanggal berapa? Iya. 10. Kita datang sendiri hari Kamis, tanggalnya yang minggu depannya. Pasti sendiri. Hari Kamisnya sama. Ya kan gak ada teman-temannya. Mikir. Tapi Tadi kan temennya nggak ada, Cak. nanti ketemu rombongan lain, Cak. Gimana? Ya kan kita nggak kenal.
intinya puasa itu kan melatih kita mengendalikan hawa nafsu. Betul. Kalau kita tahu kuncinya, kita belajarnya di poin itu, mengendalikan hawa nafsu. Jadi tips saya supaya hemat, selama bulan puasa jangan beli kalau nggak ada yang dibeli. Apalagi nggak ada yang buat beli. Itu menahan hawa nafsu. Bukan menahan hawa, emang nggak ada aja, nggak lu nggak punya duit. Tapi ada Pak. Ngapain juga beli karena yang enggak? nurutin hawa nafsu nggak ada yang buat beli, diada-adain bisa. Makanya Anda baca data-data statistik, kriminalitas itu menjelang Lebaran itu meningkat. Kenapa? Kok meningkat? Ya karena orang ada deadline waktu tertentu untuk mengeluarkan uang tertentu dan dia harus mendapatkan itu. Caranya seperti itu. Dulu saya sering. Jadi saya tahu persis. Oh maling. Lu kriminal lu ternyata. Enggak. Lu kenapa nggak pakai krim malam dulu sama krim pagi biar bersih? Lu kriminal gimana? Bukan sih? kriminal, Pak. Bukan kriminal. Itu Mencari... krim hanya bisa dipakai di terminal, itu kriminal namanya. Terus ini satu itu. Yang kedua, kalau Anda bisa mengendalikan diri, ya tahu kuncinya, akhirnya Anda bisa menjalani puasa itu dengan enak, tenang Ya, seperti saya. betul. Karena saya tahu kuncinya. Jadi justru puasa menjelang Lebaran biasanya orang ribet mengeluarkan uang. Saya enggak. Justru saya waktunya itu menyimpan. Tuh, nyimpan yang namanya perhiasan, emas, alat-alat elektronik di pegadaian. Oh, kere. Karena tahu kuncinya. Iya, benar. Jadi tidak menghamburkan uang, malah dapat uang. Dapat uang dari mana lu ngegadein? Ya kan dapat uang. Iya dapat uang, tapi kan lu harus tebus lagi. Kalau nebusnya kan nggak harus bulan puasa. Dan yang terakhir Pak, ini jaga betul-betul supaya kita nggak kelewatan ya. Bulan Ramadan cukup 1 bulan. Hah, gue udah dengerin Pak pusing Pak. Satu hal sebenarnya bulan Ramadan itu harusnya kita memperbanyak yang namanya dengan doa, zikir. Mikir. Ini mikir. Kalau zikir tuh gini. Oh, zikir gini ya. Kalau ini mikir. Salah. Silakan Kang Maman. Bermaknanya lapar di Ramadan sejalan dengan pentingnya hemat. Tergambar indah dalam puisi puasa Jalaluddin Rumi. Ada kebahagiaan rahasia bersama perut yang kosong. Kita cuma alat musik kecapi, tak lebih tak kurang. Ketika kotak suaranya penuh, maka musik pun hilang. Jadi bakar habis segala yang mengisi perut dan kepala dengan menahan lapar. Ketika makan dan minum memenuhimu, iblis duduk di singgasana tempat jiwamu semestinya duduk. Tapi ketika kau berpuasa menahan lapar, sifat-sifat baik mengerumunimu bagi para sahabat yang ingin membantu. Sebuah meja akan diturunkan dari langit ke dalam tenda puasamu. Meja makan Isa Al-Masih. Berharaplah memperolehnya karena meja ini dipenuhi hidangan lain yang jauh-jauh lebih baik dari sekedar sup kaldu sayuran. Dan lapar semestinya sejalan dengan hemat. Dan itu baik seperti yang diucapkan Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Allah mencintai perbuatan hemat dan membenci perbuatan boros dan mubazir. Kesenangan tubuh terletak pada sedikit makan, pada hemat makan. Kesenangan jiwa terletak pada hemat kesalahan. Kesenangan hati terletak pada hemat kepentingan. Kesenangan lidah terletak pada hemat bicara yang bukan-bukan. Lapar mengosongkan, melapangkan. Hemat bermanfaat, menenangkan. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Insya Allah.